Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Satu orang ya, Syeika Awaliyah. Kenapa sakit? Khairah sakit. Oh iya, kemarin ada laporan yang kata dulu sakit. Ya, jadi ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Jadi kita yang hadir hari ini bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, tentu di klasifikasi makhluk hidup kalian sudah belajar bagaimana cara membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, mungkin kalian masih ingat bagaimana kita bisa mengetahui membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Dengan apa? Dengan melihat ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri hidup yang terdapat pada makhluk hidup, tidak terdapat pada makhluk tak hidup. Ya, betul sekali. Nah, sekarang angkat tangan yang bisa ya. Siapa yang bisa menyebutkan klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom? Ya, coba mana sih? Monera, Lamsae, Bumi, Animalia, dan Protesta. Protista. Ya, betul. Apa sudah temannya? Ada di sekitar kita, ya, dan banyak kegunaannya dan manfaatnya bagi kehidupan kita makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada lelaki yang tahu apa pengertian atau definisi daripada materi atau zat. Ayo, angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan materi atau zat? Oh, coba yang lain. Ada yang lain? Ya, coba apa Nasri? Jadi ada gambar di sini masing-masing mewakili 3 karakteristik zat, ya. Gambar A ini adalah es batu, zat padat. Gambar B adalah air, zat cair, dan gambar C adalah uap air yang berdiri mengeluarkan uap, itu adalah zat gas. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang karakteristik zat. Zat itu berdasarkan wujudnya ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sebentar kita akan melakukan pengamatan percobaan. Kalian mengamati pembagian zat berdasarkan wujudnya ini. Contoh-contoh benda yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan wujudnya, ya. Kemudian berikutnya kita akan menonton video ini dulu ya. Yang bersifat lunak dan mudah ditemukan untuk dijadikan emas dapat diperoleh. Tadi kita sudah melihat proses pembuatan emas. Nah, emas itu adalah salah satu contoh ya materi atau zat berdasarkan komposisinya, yaitu salah satu contoh unsur. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan gambar ini. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini atau proses apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar ini? Kita lihat dulu gambar A itu apa? Kubah yang terbuat dari emas dan tubuh monas yang sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ya, betul jawabannya, zat tunggal. Ya, itulah yang dimaksud dengan unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Benda yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kalian menggunakan tas, bisa ditulis tas. Ya, tas itu terbuat dari apa? Dituliskan di sini bahan penyusunnya. Apakah dia dari kulit, kain, atau plastik, atau parasut?
yang dipilih. Kalian buat larutan atau kalian buat campuran dengan cara mencampurkan 2 buah zat ya. Di sini ada zat yang kalian bawa adalah sirup, gula. Nanti dibuat menjadi campuran. Ikuti petunjuk yang ada di LKS-nya ya. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKS berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian jangan lupa membuat kesimpulan. Ingat, kesimpulan itu dalam menyimpulkan kalian berdasarkan dari tujuan kita melakukan pengamatan percobaan hari ini. Ya, adapun tujuannya tadi adalah di sini ada di LKPD-nya menyajikan hasil pengamatan tentang karakteristik wujud zat, padat, cair maupun gas. Ya, kemudian berikutnya kalian bisa menyajikan hasil pengamatan tentang campuran homogen dan heterogen. Jadi itulah kegiatan kita hari ini. Sudah mengerti? Sudah jelas? Ya, kalau sudah silahkan dilakukan kegiatan yang pertama. Kerjasama dengan kelompoknya dan ingat penilaian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok unsur akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Kami akan mempresentasikan nama benda berikut: pakaian, bahan penyusun, kain, sifat benda padat. 2. Lemari, bahan penyusunnya kayu, sifat benda padat. Pada air dan gula, apakah kamu dapat membedakan air dan gula dalam larutan tersebut? Jelaskan pengamatanmu. Jawaban dari saya dan kelompok saya adalah tidak, karena gula melarut dan tercampur ke dalam air. Hal tersebut termasuk homogen. 2. Tulislah kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Jawaban kelompok kami adalah: 1. Kami dapat membedakan zat padat, zat cair, dan zat gas. 2. Dapat membedakan campuran homogen dan heterogen. 3. Dapat menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, aplaus dulu untuk kelompok unsur. Melakukan percobaan pengamatan untuk kegiatan hari ini, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok unsur. Apa dulu untuk kelompok unsur? Ini rekor bintang 1. Aplaus lagi. Nah, itu tadi hasil kegiatan kita hari ini. Semuanya sudah bekerja dengan baik, semuanya sudah melakukan pengamatan dengan baik. Namun ada satu kelompok yang tercepat dan terbaik, itu tadi kelompok unsur. Ya. Kalian sudah dapat memahami tentang klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita evaluasi dulu. Ya. Jadi sekarang siapkan semua kertas atau buku latihannya. Ya. Ada soal yang harus kalian jawab.
Semua di atas, silahkan dijawab langsung jawaban. Ya, yang pertama tuliskan karakteristik materi atau zat berdasarkan wujudnya dan contohnya masing-masing. Silakan kalian jawab sesuai apa yang ada dalam pikiran kalian tentang karakteristik zat dan contohnya. Contohnya yang terserah tergantung dari apa yang sering kalian gunakan setiap hari. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan unsur dan senyawa. Pengertiannya unsur, pengertiannya senyawa. Yang ketiga, ya tuliskan masing-masing 5